Huruf kaf termasuk salah satu huruf perlu kita ingat banget ya. Huruf mad itu jumlahnya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, diberikan kemudahan dalam memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti bacaan kami ya untuk melatih bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, supaya latihan untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya, karena akan kami bacakan dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti. Kemudian nantinya akan kita jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan, semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sekarang mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Qul in kuntum. Di sini ada huruf lam, ini dia sukun ya. Huruf lam ini disebut dengan huruf lam mutlak. Jadi dia dibaca izhar. Maksudnya tuh huruf lamnya tuh terbaca. Qul. Nah, terbaca kan dia. Qul seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, setelahnya huruf kaf. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, seperti yang kita lihat pada media gambar di samping itu, tanda baca tanwin atau harokat tanwin
itu bentuknya ada 3. Nomor 1, baris 2 di atas huruf namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 2, baris 2 di bawah huruf namanya adalah kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa, ketahuilah hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, contoh seperti ini. Ini ada huruf nun, ada tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini. Nun sukun setelahnya adalah huruf kaf. Untuk lebih mudah lagi kita ingat, setelah itu yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri kita. Ini nun sukun. Huruf setelahnya mana? Huruf setelah nun sukun ini mana? Berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita mana? Berarti huruf kaf ini. Nun sukun setelahnya adalah huruf kaf. Nah, huruf kaf inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia? Seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf kaf ini dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia jauh. Apanya yang jauh? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ikhfa hakiki ab'ad. Maka cara membacanya dibaca dengan samar dan juga berdengung. Yang dibaca samar itu apanya? Begitu kan? Bunyi nun sukunnya atau bunyi tanwinnya. Cuman di sini yang kita temui kan nun sukun. Nah, kita baca samar bunyi nun sukunnya. Jangan kita baca in jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Kita tahan sepanjang 2 harokat. Nah, kalau ikhfa hakiki ab'ad itu dia lebih condong berbunyi eng. Ya. Jadi tidak semua ikhfa hakiki itu condong berbunyi eng, tidak ya. Yang condong berbunyi eng itu kalau dia bertemu dengan huruf kaf dan juga huruf qaf. Nah, seperti itu. Nah, ini kan nun sukunnya bertemu dengan huruf kaf, nah condong berbunyi eng. In kuntum. Nah, di sini ada nun sukun, setelahnya adalah huruf ta. Huruf ta masih termasuk pada huruf ikhfa hakiki dan dia masuknya itu pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membacanya dibaca samar dan berdengung. Nah, kita baca seperti ini. Kultum. Nah, seperti itu. Didengungkan ya. Kuntum tuhibbu. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf ta. Nah, perhatikan media gambar di samping. Perlu kita ingat banget ya. Nah, tadi kan kalau kami katakan setiap ada nun sukun atau setiap ada tanwin di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, di sini juga setiap kita bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, di situ juga akan terjadi hukum tajwid. Akan tetapi hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas. Cuman ada 3 bentuk hukum, seperti yang pada media gambar di samping itu. Nomor 1, mim sukun setelahnya huruf ba. Mim sukunnya bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nomor 2, mim sukun setelahnya huruf mim. Hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3, di situ ada bacaannya, ada tuh izhar syafawi. Nah, baca keterangannya tuh. Izhar syafawi yakni jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Nah, contoh di sini ini mim sukun. Mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun. Jadi mim sukun itu setelahnya huruf apapun itu kecuali mim dan ba, semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, ini mim sukun, setelahnya huruf ta.
Huruf ta di sini huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka berarti hukumnya idhar syafawi. Perhatikan di bawah nih, mim sukun, setelahnya huruf dzal. Di sini huruf dzal, bukan huruf ba, bukan juga huruf mim di sini. Maka ini hukumnya idhar syafawi. Nah, di sini mim sukun, setelahnya huruf waw. Huruf waw di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka hukumnya idhar syafawi, seperti itu. Idhar syafawi dibaca jelas, tidak berdengung, maka dibaca pendek saja. Tum tuhibbu, jangan dibaca tum ditahan begitu, jangan, salah. Tidak didengungkan, baca pendek saja. Tum tuhibbu, seperti itu. Kemudian bu dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Huruf mad itu jumlahnya ada 3. Huruf mad tabi'i atau mad asli itu jumlahnya ada 3. Apa saja dia? Pertama tuh seperti yang kita lihat. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Kemudian nanti di dalam Al-Quran huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, yang artinya dari segi penulisan tampak kelihatan huruf madnya. Ada huruf alif sebelumnya harokat fathah misalnya, ada alifnya kelihatan, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, ada waw sukunnya kelihatan begitu. Kemudian nanti di dalam Al-Quran huruf-huruf mad itu bisa juga tidak kelihatan dari segi penulisannya. Jadi dari segi tulisan dia tidak tampak, tapi diganti dengan simbol-simbol seperti yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah sama dengan yang warna hitam. Hanya saja yang warna-warna biru itu untuk huruf madnya dia tidak ditulis. Dari segi penulisan dia tidak kelihatan huruf madnya, hanya saja dikira-kirakan. Nanti yang masih sangat pemula kan berpikir, loh kok dikira-kirakan, nanti salah perkiraan bagaimana? Ya tentu saja tidak mungkin salah kalau kita memahaminya, karena perkiraan di sana itu dikasih tanda gitu. Misalnya tuh rumus 3 yang warna hitam, rumus 3 yang warna biru, pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Kita paham ada tandanya, harokat fathah berdiri atau berbentuk alif kecil seperti itu. Contoh kayak gini, bu ini dibaca panjang. Bu dibaca panjang. Kenapa kok bu dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Pada rumus 2 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah tuh ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi maksudnya itu kalau ada waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Nih, ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah nih, ini harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga bu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2, harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Tuhibbunallah. Ini kita baca nallah, jangan dibaca nalla, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau bertemu dengan lafaz Allah yang sebelum lafaz Allah, kalau sebelum itu supaya lebih mudah diingat yang berposisi sebelah kanan kita. Kalau sebelum, jadi ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada ini nih, ada tanda baca fathah nih, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal, kita baca tafkhim, sehingga ini kita baca nallah, jangan dibaca nalla tapi nallah. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca, yakni yang pertama tanda baca fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah, maka lafaz Allah dibaca tebal, nallah. Kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah adalah tanda baca dhammah. Contoh seperti ini. Ini lafaz Allah nih, lafaz Allah sebelumnya ini ada tanda baca dhammah nih, ini. Maka lafaz Allah kita baca tebal juga nih, kumullah, seperti itu. Ini kita baca tebal juga nih, wallah, karena ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah. Ya begitu. Kita baca tebal, kita baca tafkhim huruf lam jalalahnya. Kemudian di sini ada
alif lam letaknya jejer, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Coba perhatikan, huruf lam termasuk kumpulan huruf yang 14 itu kan? Termasuk huruf lam. Huruf lam itu termasuk kumpulan daripada huruf syamsiyah yang 14 itu. Nah, maka ini ada alif lam letaknya jejer, setelahnya alif lam, setelahnya huruf lam nih yang ada tanda bacanya nih. Huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham dia. Jadi dari ini dia langsung masuk ke huruf syamsiyah ini. Jadi di sini kalau ada huruf alif lam letaknya jejer begini, huruf lamnya tuh nggak ada tanda bacanya. Jadi kalau menemukan huruf lam yang nggak ada tanda bacanya itu alif lam syamsiyah tuh. Lamnya tuh lam syamsiyah. Tuhibbunallah. Lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus 3 yang warna biru kami ingatkan kembali pada dasarnya sama dengan yang rumus 3 yang warna hitam. Jadi jelmaan yang warna hitam begitu. Supaya mudah untuk kita ingat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf di atasnya ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang nih. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Tadi kan kami katakan ya, kalau yang warna-warna biru itu huruf madnya dikira-kirakan. Nah, kami jelaskan secara lebih lanjut gitu. Nah, ini kan di atas ini ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Maka kita lihat rumus pada media gambar itu. Oh, berarti kalau harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil itu letaknya di rumus 3. Jadi yang warna biru itu sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Bagaimana kita cara bisa mengira-ngirakannya begitu. Nah, sekarang perhatikan dulu rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada alif sebelumnya harokat fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik dah tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, untuk di sini berarti alif kecil di atas huruf ini dapat kita kira-kirakan. Oh, bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya ada harokat fathah. Kemudian yang dibaca panjang di sini huruf lam. Oh, berarti kalau kita masukkan ke rumus yang warna hitam, berarti ada alif sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam. Dikarenakan huruf lam yang dibaca panjang. Nah, seperti itu. Oh, masih bingung, masih belum nyambung, Ustadz, masih bingung nih begitu. Kalau masih bingung itu jangan dipikirkan dulu. Yang terpenting tahu dulu tandanya. Oh, kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Oh, ini menandakan berarti hurufnya dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nallaha fattabi'u. Dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Karena penjelasannya sama dengan ini nih, sama dengan Bu ini tadi. Kalau pada media gambar tadi itu letaknya di rumus 2 yang warna hitam. Jadi di sini yang sudah kita temui itu media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa latihan mengingat, langsung latihan memahami tanpa bantuan media gambar seperti itu. Kenapa kok dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Pasti Bapak dan Ibu, saudara semuanya sudah tahu nih. Karena di sini ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun atau sebelah kanan waw sukun ini ada ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Misalnya dibaca panjang. Pada tabi'i panjang 2 harokat. Fattabi'uni, ni dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada huruf ya sukun atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasrah, di bawah harokat kasrah tuh, mohon maaf, di atas harokat kasrah tuh ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, atau
tadi kami katakan ya, sebelum itu sama dengan sebelah kanan supaya mudah untuk diingat lagi. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya atau sebelah kanan ya sukun ada harokat kasroh nih, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Maksudnya ni dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kita baca bib. Kenapa kok mantul? Nah, kenapa kok mantul? Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantulkan. Terjadi qalqalah, terjadinya pantulan itu kalau dia sukun. Kalau hurufnya enggak sukun ya enggak terjadi qalqalah. Kalau sukun ya terjadi qalqalah seperti itu. Pantulkan nih. Yuhbib, bib, mantul begitu. Ini dia masuknya itu kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat. Atau yang paling mudah untuk kita ingat itu karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran berhenti kita tepat di huruf qalqalah, berwaqaf tepat di huruf qalqalah, maka dia akan menjadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba ini. Nah, tidak mungkin kan kita berhenti di huruf ba. Salah dari segi berwaqaf. Dia berada di tengah bacaan kita, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, itu lebih mudah untuk kita ingat dan pahami. Yuhibbukumullah. Nah, ini sudah kami jelaskan tadi ya. Lafaz Allah dibaca panjang kumullah karena di sini ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, lafaz Allah lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam sama dengan di atas ini tadi. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini ya sama dengan yang di atas ini tadi. Mad tabi'i, panjang 2 harokat. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Nah, di sini ada huruf ra sukun. Kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada ini nih. Nah, nih ada harokat kasrah nih. Ada huruf ra sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Maka ini huruf ra sukunnya kita baca tipis, kita baca tarkik. Wa yaw fir, tipiskan. Fir lakum dzunubakum. Mim sukun setelahnya huruf dzal. Tadi sudah kami jelaskan, masih ingat apa hukumnya nih? Hukumnya adalah idhar syafawi. Karena mim sukunnya di sini bertemu huruf dzal, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Maka hukumnya idhar syafawi. Dzunu, nu dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Pasti Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu apa sebabnya. Kan tadi sudah kami jelaskan dengan detail gitu ya. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Dzunubakum. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utama itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian di sini wallah, lafaz Allah dibaca tebal, huruf lam jalalahnya kita baca wallah, jangan kita baca walla, jangan. Mengapa? Karena sebelum lafaz Allah ada tanda baca fathah. Nah, sama dengan di atas di penjelasannya nih. Ini alif lam bertemu dengan huruf lam, sama lah dengan ini ya, sama dengan ini alif lam syamsiyah, lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini nanti ya. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wallahu ghafu, fu dibaca panjang, pasti juga sudah tahu apa tanda panjangnya. Karena di sini ada huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Sehingga fu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ghafurur rahim. Tanwin. Yang pertama dulu sini. Huruf ra memiliki harokat dhammah atau dhammatain. Huruf ra memiliki harokat fathah nih ya, tanda baca fathah nih. Maka ini kedua-duanya huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ditebalkan huruf ra-nya. Ghafurur rahim. Tanwin setelahnya huruf ra. Tadi sudah kami ingatkan di atas ya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Ini ada tanwin.
salah satu tanda baca tanwin. Berarti terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelahnya. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ro. Nah, huruf ro huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf ro termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah. Jadi cukup masuk saja, jangan didengungkan, jangan digunnahkan. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Bunyi tanwinnya ini masuk ke huruf ro, melebur ke huruf ro, sehingganya kita baca ghafurur rur rahim. Jangan ghafurun run rahim, jangan, tapi rur begitu. Kemudian jangan didengungkan, jadi pendek saja. Rur rahim, jangan panjang begitu, jangan salah, pendek. Ghafurur rahim. Seperti itu. Kemudian him dibaca panjang. Namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Untuk di sini pun untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Karena pasti sudah tahu kenapa kok hi dibaca panjang, mad tabi'inya itu di mana, pasti sudah tahu. Karena sama penjelasannya dengan di atas ini tadi. Sama dengan di atas ini penjelasannya sama. Tadi di sini media gambar sudah kami tampilkan. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh nih. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya hi kita baca panjang. Mad tabi'i pada awalnya hi. Mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Untuk di sini yang kita temui huruf mim, hi ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca him. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan maka dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu dibaca jaiz, yakni boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Jadi mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kita harus memilih, kita harus menentukan. Jika mad arid li sukun itu kita baca dengan 2 harokat, maka semuanya kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, maka semuanya kita panjangkan dengan 4 harokat mad arid li sukunnya. Kalau kita panjangkan 6 harokat, maka semuanya kita panjangkan dengan 6 harokat mad arid li sukunnya. Jadi tidak boleh selang-seling, harus konsisten antara atas dan bawah ketika kita membaca Al-Quran. Huruf yang disukunkan adalah huruf mim. Ini kalau kita berhenti di huruf mim kita baca rahim. Jangan dibaca rahimun. Baru berhenti, jangan salah. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti kita di huruf mim. Di sini kan huruf mimnya nggak dibaca panjang nih. Huruf mimnya nggak dibaca panjang. Maka kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca rahim. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.